Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kami harapkan Bapak Ibu di rumah dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan terbaik yang Tuhan beri kepada kami untuk tetap menikmati hadirat-Mu walaupun dalam ibadah online. Tapi kami tetap menerima berkat karena kami rindu menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga di rumah pada malam hari ini. Karena firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan sama dengan minggu kemarin, yaitu keluarga yang menjalankan fungsinya. Kalau minggu kemarin sudah saya sampaikan paling tidak dua hal. Yang pertama, keluarga sebagai lambang hubungan Kristus dan jemaat, di mana suami, istri, anak adalah terlibat aktif untuk menjalin hubungan seperti Kristus dengan jemaat, Kristus yang mengasihi jemaat, jemaat yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua adalah keluarga sebagai tempat mencurahkan kasih sayang. Karena di dalam keluargalah kasih sayang itu secara utuh, tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan Kristus memberikan contoh rela mengorbankan diri. Bentuk kasihnya, bentuk hubungannya dengan jemaat. Nah, sekarang saya menyambung dari dua itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama. Kenapa saya katakan pertama dan utama? Karena pendidikan itu diperoleh dari setiap orang pertama kali adalah dalam keluarga. Sejak dia lahir, itu sudah ada di dalam asuhan dan didikan keluarga. Maka pertama kali yang mengasuh, yang mendidik adalah keluarga. Nah, oleh sebab itu kita baca di dalam Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluarga menjadi tempat pendidikan yang pertama dan utama. Diawali dari keluarga yang mengasihi. Kalau keluarga yang saling mengasihi, lalu itu dihubungkan dengan keluarga yang juga bisa mengasihi Tuhan. Diawali dari orang tua, yang kemarin itu mulai dari suami, istri, lalu itu nanti akan menjadi teladan, menjadi contoh yang luar biasa. Maka sebagai
tempat pendidikan yang pertama itu adalah peran dari orang tua. Contoh dan teladan dari orang tua itu yang pertama-tama dicontoh, pertama-tama dilihat oleh anak-anak. Maka kalau yang diajarkan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Itu ilmu yang tertinggi karena awal dari segala pengetahuan adalah cinta Tuhan. Maka anak-anak yang diajari pertama kali adalah kasih itu. Bagaimana orang tua mengasihi anak dari kecil, bayi diterapkan dalam hidupnya dan itu dirasakannya. Lalu kasih itu nanti yang menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat, lalu diterapkan dalam mengasihi Tuhan. Maka di Ulangan pasal 6 ini tadi adalah pesan dari Musa, kalau nanti orang Israel masuk ke tanah Kanaan, yang utama adalah mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan. Karena nanti apa? Kalau mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, ayat selanjutnya bisa dibaca, mereka akan menempati rumah-rumah yang mereka tidak dirikan, kebun-kebun anggur, kebun zaitun yang tidak mereka tanami, dan mereka akan merasa senang, makan enak dan kenyang. Lalu pesannya di ayat 12, maka hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, itu kasih kepada Tuhan, mengajarkan terus-menerus, dikatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus-menerus mengingatkan anak-anak. Karena nanti kalau di dalam keluarga itu suami istri yang sering kelahi, lalu keluar kata-kata, ngumpat dan sebagainya, anak-anak di luar akan melakukan yang sama. Tapi sebaliknya, ketika anak-anak di luar mengkonsumsi, mendapatkan kata-kata yang kasar, pulang ke rumah bawa oleh-oleh yang enggak jelas itu, maka orang tua di situ mendidik, mengarahkan, kembali membenahi. Ya, bukan malah bangga, bukan malah senang. Wih, anakku saiki pinter. Nah, itu memang bentuk bukan pujian yang tulus dalam pengertian heran dan ngelulu kalau bahasa Jawa, tapi itu tidak pada tempatnya. Nah, itu makanya di dalam keluarga lah pendidikan itu terus berjalan. Pendidikan di sekolah hanya beberapa jam, apalagi saat ini malah hampir tidak sama sekali. Di keluarga lah pendidikan itu berlangsung. Diajarkan sosial, bagaimana kehidupan sosial di keluarga, saling menghargai, saling menghormati, bisa berbagi, bisa saling mencurahkan isi hati dalam keluarga. Lalu diajak bersama-sama untuk belajar setia melayani Tuhan, setia beribadah. Walaupun secara online, ajaklah keluarga bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kelihatannya sepele, tapi itu punya dampak yang sangat besar. Tidak hanya sekarang, tapi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama, tugas yang harus kita kerjakan adalah mendidik anak-anak cinta Tuhan. Mendidik anak-anak tetap di dalam Tuhan.
menyiapkan masa depan anak-anak yang diberkati karena Tuhan. Oleh sebab itu, kalau keluarga menjadi tempat yang pertama dan utama di dalam pendidikan anak-anak, orang tua harus menjadi teladan, menjadi guru yang baik, bisa berkata-kata tapi juga bisa melakukan, sehingga anak-anak akan tumbuh dalam teladan yang baik, tumbuh dalam iman yang sehat, dan tumbuh dalam sosial, dalam masyarakat juga hal yang baik. Keluarga yang mengasihi Tuhan akan berdampak dan menjadi berkat, dan dia sendiri akan diberkati. Amin. Tuhan, kami rindu menjadi keluarga yang menjalankan fungsinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kalau kami sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka akan timbul banyak persoalan. Dan keluarga juga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Bila kasih sayang kami curahkan seluruhnya untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Sehingga kami menjadi keluarga yang utuh di dalam kasih. Dan pada akhirnya kami sebagai keluarga tempat untuk kami belajar. Kami mendidik anak-anak dengan memberi teladan yang baik, menasihati yang baik, terlebih untuk mendidik anak-anak cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, dan harus mengajarkannya itu terus-menerus, berulang-ulang. Artinya kami pun harus cinta Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, nasihat kebenaran firman-Mu, kiranya ini akan memberkati kami terus dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.